Kenapa dari yang terdekat? Ya karena dekat. agak painless ya. Udah gua aja yang tutup lah. Lupa. Oke, nah kita balik lagi nih ke Kak Meida. Yap. Iya, Kak Meida kan tadi kasih tips kan, satu tips nih kayak penginjilan itu sesimpel kayak kasih tahu ke teman kita soal kayak ada kafe enak. Nah, dia cerita tentang Yesus ya ke teman kita. Nah, pernah nggak sih Kak Meida tuh ada momen yang kayak gitu tuh, gitu mungkin biar teman-teman di rumah nih kebayang gitu. Terus di momen apa sih kita tuh harus kayak masuk. Michael. Masuk. Chemistry. Yes. Oke. Nah, Gue jadi ketua detail. Oh my god. yes. Yeah. Let's go. Takut banget. Udah kok. Coba saya ingat-ingat dulu ya. Oke. Pesan-pesan berikut ini. Boleh Agak kosong. kosong. Nah, untuk yang ini bahannya belum disiapkan. Ya maaf. Bisa buka HP aja nggak apa-apa. Sungkan. Kalau aku kan emang kebetulan maksudnya kemarin kayak kuliah tuh di sekolah negeri gitu, di kampus negeri oke. di mana mungkin di sana saya juga jadi minoritas gitu. Oke. Dan mungkin ada banyak juga ya teman-teman yang punya server berbeda dengan aku gitu, dan kebetulan kita hangout cukup intens gitu. Menurut aku ini tips dari aku ya, sebenarnya kita nggak perlu yang jadi orang lain atau gimana gitu loh. Cukup jadi diri kita sendiri, tapi bukan yang maksudnya aku Gemini, aku jadi kayak gini, enggak. Oh, Anda masih percaya itu ya? Saya zodiak. Tidak. Maksudnya jadi diri sendiri tuh kayak gini loh, apa yang ada di diri kita ini kan juga anugerah Tuhan ya. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa dengan sangat unik gitu untuk tugas-tugas yang memang Tuhan beri gitu. Misalnya nih, aku kan suka meme gitu. Suka ngepost meme gitu di IG story. Nah, kadang-kadang temen tuh reply gitu kan. Terus ya mungkin kadang bercandanya agak dark jokes ya. Oh, oke. Tapi ternyata kadang-kadang lewat obrolan itu gitu loh. Siapa sangka kita malah bisa ngomongin tentang penginjilan gitu. Kayak nggak tahu sih waktu itu kayak dari obrolan meme, aku tuh lupa tepatnya kayak gimana gitu. Makanya tadi mikirnya lama. Karena waktu itu tiba-tiba tuh bisa bahas kalau aku sih agnostik ya gitu. Aku sih ya mau agama apa aja lah gitu, terserah Agnostik, gitu. Kak. Agnostik. Agnostik. Nah, itu dia. Dia bilang gini, kayaknya aku di agama mana aja aku bakalan masuk neraka deh gitu. Dia bilang kayak gitu. Dia optimis masuk neraka ya. Iya, dia optimis. Bukan Optimis. Tapi salah. Aku kira salah pesimis. Aku kira pesimis. Dia optimis. Dia optimis masuk neraka gitu di agama manapun gitu kan. Dari obrolan itu terus dia bilang, kayaknya aku di agama apa aja bakalan tetap masuk neraka deh gitu. Oke. Terus, kasihan banget nih orang. Gak boleh Opsi. menertawakan. Janji sekali. Kan dong, opsi. Kan. Jangan. Mehmet? No. Iya. Cuma pada waktu itu aku kayak bilang gitu, aku nanya kan kayak gimana kalau diantara semua agama ini ada salah satu yang benar gitu. Terus masa kamu nggak pengen mencoba cari tahu mana yang benar gitu kan? Terus abis itu dia nanya-nanya lagi gitu, emang yang mana yang benar gitu? Ya nggak tahu, nanti aku coba bilang agamaku yang benar, kamu juga ujung-ujungnya menyangka gitu. Iya. Terus habis itu aku lupa waktu itu lanjutan obrolannya gimana, terus aku ceritain gitu. Kalau aku sih maksudnya aku percaya Yesus karena gini gitu, dan aku meyakini ini yang benar gitu. Coba kamu belajar lah atau gimana, carilah referensi dari beberapa keyakinan dan kamu bisa lihat juga bukti sejarahnya gitu, mana yang kira-kira valid gitu. Terus aku lupa obrolannya, tiba-tiba suatu hari dia bikin story, dia lagi di gereja dong. Wow. Terus habis itu aku komen kayak, cek ombak nih gitu. Alasannya sih dia mungkin jaim ya, kayak enggak, aku mau cari jodoh di sini. Siapa tahu ketemu yang oke, yang bening-bening gitu. Ya udah, selamat mencoba, good luck. Gitu. Secil itu ya. Secil itu gitu, dan no hard feeling kan di antara kita gitu. Kita tetap teman. Nggak boleh. Mehmet no. No.
aku ingat banget waktu itu tuh kayak ada kejadian lain ini sama teman yang berbeda gitu. Kita waktu itu lagi makan ayam di pinggir jalan gitu lah pokoknya. Terus habis itu aku tahu nih temanku ini ateis gitu. Oke. Dia mengakui dirinya ateis dan dia waktu itu entah kenapa kita jadi ngobrolin teori Big Bang. Oke. Berat ya Bu. Sangat berat ya dengan makan. Iya. Terus dia ayam. anak hukum lagi, jadi dia trying to convince me dengan ini loh teorinya yang dia. benar Iya. gitu. Cuma terus kayak aku dengerin aja sih kayak iya. Sekali lagi nih kayak katanya si Rian tadi understanding gitu, coba pahami POV-nya dia. Terus habis itu kayak aku nyoba nanya gitu, kalau misalnya dunia ini hasil ledakan gitu, terus materi awalnya ini yang kemudian meledak yang nyiptain siapa gitu. Terus emang bisa hasil ledakan itu seteratur ini gitu. Maksudnya kita kan di dalam tubuh kita nih ada yang namanya sistem pencernaan manusia, sistem pernafasan, bagaimana otak kita bekerja gitu. Nih orang. Siapa aku di mana nggak tahu. Itu terus habis itu terus masa iya ini hasil ledakan, atau kamu pernah mikir nggak kalau di balik ini semua ada master plan-nya gitu. Iya. Tuh, terus dia kayak iya juga ya. Tapi dia masih kayak ragu-ragu gitu. Ya udah, terus habis itu kita ngomongin yang lain sambil chill aja gitu. Nggak lama kemudian dia tuh punya masalah gitu waktu itu. Aku lupa deh pokoknya. Ya nggak mungkin juga aku ceritain masalahnya di sini. Terus pokoknya dia tengah malam nelpon aku gitu sambil nangis-nangis. Ya aku lagi sedih banget nih gini. Aku tidur sih cuma ya sambil aku dengerin semampunya gitu. Okay. Oh iya gitu. Terus habis itu tutup teleponnya, lain hari yang waktu itu kayak Sabtu malam gitu. Biasa kan aku ngepost pengumuman gereja gitu. Oh, dikirain meme lagi. Bukan, kali ini Iya. jam ibadah gereja gitu kan. Kayak ya jarang juga sih aku ngepost kayak gitu. Malam itu pas lagi. Cuma pas itu aja gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin lagi ingin menarik jiwa. Oh wow. Nggak juga, nggak ada kepikiran kayak gitu. Cuma waktu itu kayak, terus tiba-tiba dia reply gitu, besok mau dong ikutan ibadah kamu gitu. Kamu datang yang pagi apa yang sore? Aku datang yang ini gitu. Oh ya udah deh aku ikut ya gitu. Habis itu dia datang gitu. Ikutan ibadah. Kebetulan khotbahnya ini pas banget kayak Wow. yang lagi ngomongin Injil dan apa dan lain sebagainya kayak gitulah. Terus di akhir ibadah kayak pendetaku tuh kayak ngajak, ayo yang kamu belum percaya Yesus, mau nggak kamu terima Yesus gitu kan. Kayak, wah aku kayak rasa, ya ampun kok bisa sih khotbahnya pas banget gitu kan. Terus aku lihat tuh pas lagi doa, aku kayak, ngek gitu. Melirik sedikit gitu. Dia angkat tangan dong dan dia Wow. menangis. Terus habis itu ya semoga dia tidak Keren, emosi keren. sesaat. Aku samperin terus kayak aku doain gitu kan. Terus habis itu dia bilang, ya ampun aku terharu banget gitu kan. Meskipun ya mungkin bahasanya dia nggak ngerti gimana dia mengungkapkan Iya, iya. apa yang dia Iya. rasain waktu itu kan. Terus dia bilang, besok aku mau ngajak pacar aku gitu kan. Which is mereka berdua tuh beda keyakinan semua juga. Oke. Dan mereka datang ke gereja. Besoknya dia ngajak tuh pacarnya tuh ibadah. Pacarnya beda keyakinan lagi nih. Terus pas nyanyi gitu, kayaknya mereka ikutan nyanyi meskipun ya aku nggak ngerti dia tahu apa lip sync gitu ya. Tapi habis itu kayak setelah pulang aku kan tanyain, kita kan makan bareng gitu. Gimana tadi ibadahnya? Terus dia bilang, musiknya asik. Musiknya asik. Bagus, terima kasih reviewnya. Ya gitu sih, tapi kan abis itu aku juga nggak maksa ya. Ayo datang lagi gitu. Kayak kita, kan aku juga nggak Iya, mau iya. jadi kesannya marketing banget gitu, enggak. Iya, Terus iya. kayak, oh iya ya udah kalau misalnya kamu memang pengen belajar lebih jauh, kamu tanya-tanya aku aja kalau ada pertanyaan gitu. Terus besoknya si cewek itu cerita, sekarang kalau aku ada masalah, aku dengerin lagu rohani loh. Wow, Gitu. keren. Yang kemarin diputer gereja tuh, yang itu yang ada liriknya gini-gini. Oh iya bagus gitu. Terus kayak Oke. sesuatu yang mungkin ini yang aku bilang cara Tuhan bekerja ya. Iya, Kita iya. cuma tinggal ya lakuin aja bagian kita. Wah. Begitu. Wow, bagus banget sih Tapi ceritanya. keren banget nih gimana Tuhan creates momen tuh ya Iya, cewek. kita Iya. tinggal peka aja sih sebenarnya Betul. sama momen itu. Betul. Iya, Karena ternyata ada gunanya ya share meme itu ya. That's right. Share That's meme. right. Iya, Share meme. selalu berfungsi itu. Iya, akan tidak berguna. selalu Teman-teman, negatif. share Share meme meme. sekarang juga. Kalau boleh tahu meme apa ya? Lupa saya lupa. Lebih dark, lebih bagus. Oke, ya jadi ternyata dari kehidupan sehari-hari juga bisa. Ya. Nggak harus Bisa. mikirin cara yang, aduh gimana nih aku pengen Complicated, ini." rumit, Iya. nggak? Oke, Oke. menarik. Nah sekarang kembali ke
Kok Billy? Oh bukan. Bukan. Saya hostnya. Kecil Minum dulu, minum. Oke, nah kembali Oke. ke Kak Rian ya. Rian, come Yes. on. Saya harus dealing lagi sama Rian lagi. Baik, silakan. Nah tadi kan kalian cerita gitu kan kayak ya pokoknya intinya dari perbuatan ya kayak bahkan sampai ikutin puasanya Iya. mereka dan apa yang menjadi larangan mereka. Nah pernah nggak sih kayak dari keluarga tuh, misalnya dari apa yang kalian lakukan nih, terus akhirnya tuh berujung menjadi obrolan iman gitu? Atau pernah nggak mereka nanya kayak, kamu kenapa kok ikut puasa? Dan ada nggak sih di momen-momen itu kalian tuh sempat mention atau cerita tentang Yesus gitu melalui apa yang kalian tuh lakukan gitu di tengah keluarga kalian yang berbeda? Berbeda. Pertanyaannya cukup attacking ke saya. Yes. Karena mungkin orang-orang yang latar belakangnya kayak saya tuh kok kayak tiba-tiba formal ya, kayak gua aja. Kok jadi saya? Anda. Enggak semua orang, tapi kadang-kadang banyak orang dari server yang ini itu suka kayak, oh berarti kalau kamu nggak ada feedback dari keluarga nggak ada nanya-nanya tentang Yesus, berarti itu kamu yang kurang giat, kamu yang kurang segala macam. Padahal kan ya kalau di rumah kan ya server aku berbeda juga gitu loh, maksudnya kayak aku tuh servernya ada 2 gitu, tergantung mau server mana dulu nih gitu. Kalau sekarang kan aku pakai servernya berdasarkan hati. Tuh, kalau KTP beda lagi nih. KTP beda lagi. Nanti aja di belakang kamera. Iya, ya nanti bisa buat pinjol. Nanti pinjem ya. Boleh tunjukin di kamera? Ini ya. Nggak mau, Kak, pinjol nanti ya. Saksi ya. Selamat Nah, datang mana di- sih? Oh ini. Oh, Ya, oke. Jadi memang ada yang Benar, men. Bener. Oke. Beda. Beda server. beda. Jadi Oke. aku tuh punya 2 kepribadian. Ini kepribadian yang mana nih? Kepribadian yang mana nih? Jadi posisi tertentu mungkin aku memainkan server yang ini gitu. Satu kehidupan di rumah aku main di server yang lain juga gitu, berdasarkan tergantung KTP atau hati. Oke. Oh. Gitu. Bunglon ya. Benar sih gitu. Jadi kalau ditanya ada feedbacknya, tentu saja tidak. Oke. Jadi nggak ada feedbacknya gitu. Oke. Karena aku juga nggak, kalau di rumah aku berperan sebagai ya bunglon tadi, aku ngikut server mereka gitu. Karena kalau yang gimana ya, ngaturnya tuh susah ya. Kalau beda banget tuh justru mereka ngasih jarak Iya, gitu. benar. Beda dikit ya bisa lah, beda dikit dari kita lebih helpful di rumah. Aduh, kata-kata gereja saya tuh. Lebih helpful di rumah juga. Ya itu menurutku udah paling jauh ya gitu. Jadi Sejauh ini itu yang mau Paling itu jauh. yang paling jauh gitu. Jadi kalau ngomong soal mereka penasaran soal Kristen atau soal Yesus tuh memang sampai hari ini belum ada. Oke. Cuman aku percaya ya, kalau bagian aku di rumah itu buat nabur. Maksudnya ya, Ya. Betul. yang penting menyatakan kerajaan Allah. Kayak gue tahu. Jadi ketularan ya. Jadi ketularan ya. Jadi kalau menyatakan kasih Tuhan itu tanggung jawab aku. Ya. Atau menyatakan kasihnya Tuhan di keluarga itu tanggung jawab aku. Tapi tentang respon, tentang mereka nanti statusnya berubah atau enggak, pindah server atau enggak, itu kayaknya udah bagian Tuhan deh. Iya. Ya. Kadang-kadang kita tuh maksa gitu loh. Ya. Pokoknya kalau cara ini nggak works berarti harus lebih frontal lagi. Harus kamu tuh kurang nyebut Yesus dong gitu. Oh, sedap. Gitu. Atau apalah gitu, harus lebih terbuka lagi ngomong soal Injil. Oke. Ya keluarganya Kristen sih. Jadi nggak ngerasain sih. Apa sih? Gue pikir dia mau jawab apa gitu. Malah nyalahin penonton. Malah nyalahin. Saya dong. Iya, saya juga nih. Malah netizen. Oh semua agamanya Kristen ya. Iya, Jadi, aku tahu ini berat. Saya mau wakili tim produksi ya sih. Mengucapkan
ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau narasumber kita agak frontal. Bagus. Jadi ya kadang-kadang orang yang ya aku tuh bersyukur gitu. Aku terlahir bukan Kristen tuh ya. Aku jadi punya pandangan yang lain gitu. Jadi aku udah mulai pertama-tama tuh itu ofensif banget sih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Gitu. Iya. Soalnya ujung-ujungnya gitu. Betul. Ngejudgement-nya tuh kayak kamu tuh kurang doa, kurang segalanya lah Iya, gitu. iya. Jadi kayak Beriman. aduh, kok jadi ikut Yesus tuh jadi kayak tekanan ya. Iya. Ya maksudnya gue lahir juga gue nggak mau jadi bukan Kristen juga ya. Kalau boleh milih, aku juga pengen jadi pengikut Yesus dari lahir gitu. Iya. Cuman ya kita nggak bisa milih kan. Betul. Gitu. Tuhan request ya Kristen ya, Kristen. Keluarga kaya, segala macam Chinese wala. Rapatar. Lahir udah jadi cipung gitu. Yang lain-lain udah jadi cipong gitu. Kristen. Cipong di. Aduh. Sensor. Kesel gue bener dah. Ini yang gue takut-takutin di kemarin. Malah miminnya sendiri. Aduh. Wow. Maaf ya Kak, saya mancing. Tuhan tolong selamatkan aku. Editor. Ya gitu Oke, sih. ya, Ya ya. intinya gitu sih. Jadi feedback nggak ada, tapi ya sekali lagi menurutku kalau udah soal mereka pindah server, mereka percaya Yesus atau enggak, sepertinya ya aku juga perlu belajar banyak, cuman menurutku kayaknya itu udah bagian Tuhan deh. Ya. Karena kan Tuhan yang milih kita kan, bukan kita yang pilih Tuhan. Iya, Itu betul gitu. Wow. Keren. Ya, tapi aku jadi paham sih POV Kak Rian gitu. Soalnya Iya. kan aku nulis konten-konten Kristen ya. Sombong. Congkak sekali. Jadi ada satu akun Kristen di mana saya menulis di situ gitu. Oh, Apa tuh? Yes, bukan. Nah, kayak ya maksudnya kan kontennya soal penginjilan ya. Nah, jadi kayak untuk seseorang ngomong, ayo harus bagian Injil lo ke keluarga, gini-gini. Nah, saya kan ya nulis gitu, kayak kita harus bagian Injil ke keluarga, tips nomor 1 apa, nomor 2 apa. Tapi ternyata setelah ngelihat POV-nya Kak Rian yang terjun langsung gitu kan, Yeah. ya emang nggak segampang itu gitu. Cara Karena orang kita, beda-beda ya? iya, karena kita gampang banget buat ngomong, ya kamu keluarga kamu belum percaya Yesus karena mungkin kamunya nih yang nggak bagiin atau Ya. kamunya yang bukan. Jauh ini yang paling jauh. Takut banget. Iya. Kasihan Mimin ya sis ya. Iya gitu. Jadi tapi jadi ngerti gitu ternyata. Ya emang gak segampang itu gitu. Kita lu ngomong doang gampang gitu kan. Iya. Tapi yang udah di dalam situ di lingkup itu tuh ternyata ya emang sulit gitu. Tapi bukan berarti tidak ada yang mustahil, Betul. teman-teman. Tidak ada yang mustahil. Ada apa? Lu makan apa? Capek banget. Capek banget ya gue. Capek banget dulunya. Keren. Oke, keren Karian, Kelas, thank you. kelas. Kelas berapa kok? Oke. Sampai mana kita? Apa nih? Ya, jadi kita udah ngobrol-ngobrol tadi ya guys, gitu tentang apa ya tadi? Mulai dari yang terdekat. Mulai dari yang terdekat. Dari yang terdekat, gitu ya. Kenapa dari yang terdekat? Ya karena dekat. agak speechless ya. Biar gua aja yang tutup lah. Lu mah. Oh, belum. Yang ini saya berjanji bermutu kok. Oke. Ya. Sikat. Kenapa mulai yang dari yang terdekat gitu ya? Karena nggak usah jauh-jauh gitu. Itu udah paling bermutu ya. Udah paling bermutu. Itu cuma lawan kata doang.
Ya karena kita overthinking gitu kan, kayak ngelakuin penginjilan gimana caranya gitu. Padahal Ya. orang-orang di sekitar kita aja ada gitu, orang-orang yang belum percaya Yesus. Ya udah kita mulai aja dari mereka, dari teman kita, dari keluarga kita. Walaupun caranya nggak mudah, ya mungkin kita udah mencoba tapi gagal ya kan kok. Nah terus gimana tuh? Smooth banget. Oke, kita langsung tutup dengan kesimpulan aja. Ya, Cak. Boleh. Kita tutup ya. Yeah. Oke. Boleh. Jadi kesimpulannya adalah menceritakan tentang kasih Yesus di keluarga ataupun teman-teman di circle terdekat kita itu adalah sebenarnya sebuah proses ya. Iya. Jadi nggak bisa langsung jadi sebenarnya. Ya, Betul. Dan kalau hari ini hasilnya belum sesuai sama apa yang kita harapkan, ya yuk kita juga bareng-bareng berusaha terus gitu, jangan nyerah cuma sampai di situ. Iya. Kita nggak tahu apa yang kita tabur tuh dituainya kapan, kita nggak ada yang tahu. Betul. Jadi Betul. tugas kita sekarang adalah tabur. Tolong. Walaupun nanti bukan yang menuai, bukan kita nggak apa-apa Betul, ya. betul. Yang penting kan dituai. Betul, terima kasih udah tambahin lah. Dan perubahan di dalam keluarga ataupun circle terdekat kita itu tidak dimulai dengan cara mengkritik, menuntut ataupun menyalahkan atau ya menuntut orang lain untuk berubah, tapi dimulai waktu kita mempraktekkan kasih. Iya. Yes. Karena kita sudah merasa dikasihi oleh Tuhan sebegitu besarnya. Iya, Yes. betul. Oke, itu dia kesimpulan dari podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Rian dan juga Memes. Sama-sama, terima kasih. Tentunya kita banyak belajar dari Betul. kalian berdua. Ya, semoga Dan tem- bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sangat Bermanfaat bermanfaat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Kenapa aku ikutan aja? Kayaknya saya salah podcast kayaknya. Saya salah podcast sih kayaknya fix ya. Salah. Saya yang roaming dari tadi saya. Anyway, kalau teman-teman yang nonton ada yang punya cerita-cerita kayak kalian dan Ya. mau Betul. share di komen dan kita sama-sama Ya. gali lebih dalam Betul. soal case-case seperti ini, welcome banget ya. Mungkin banyak yang relate juga kan? Betul, Ada betul. yang mungkin di keluarga kayak Karian juga, Ya. atau mungkin di circle kayak Kak Meda, mungkin sekolahnya Yes. di negeri, kayak gitu Ya. kan. Nah, siapa tahu punya pengalaman yang relate, bisa komen-komen aja. Ya, dan kita jadikan podcast ini wadah buat kita ceritakan tentang Yesus ke orang-orang di luar sana. Iya. Haleluya. Wow. Oke, kita tutup di situ. Boleh? Nggak di sana ya, di sini ya? Nggak di sini. Oke. Baik, akhir kata, saya Billy Saya Ichel. dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Woo. God bless. God bless.